Oke, sip. Kalau gitu, saya rasa rata-rata semua sudah dengar. Oke, saya perkenalkan lagi, nama saya Erik Purwoko, seperti yang ditulis di slide. Ya, oh iya, betul. Kalau ada pertanyaan, langsung aja pakai kolom Q&A ya, teman-teman ya. Lanjut, nama saya Erik ya, saya Solutions Architect dari Alibaba Cloud Indonesia ya. Hari ini saya akan men-sharing satu diskusi dengan topik Empowering Your Security Compliance in the Digital Transformation Journey. Tapi in short, ini adalah gimana sih caranya supaya kita bisa comply ya dengan security compliance yang suka diterbitkan oleh regulator ya, baik itu yang internasional ya atau maupun yang di lokal ya atau di Indonesia. Saya skip slide. Oke, saya akan bicara dulu ya security compliance itu in brief ya. Apa aja sih security compliance dan apa sih sebenarnya security compliance itu ya. Nah, saya ambil satu deskripsi ini dari Ivanti karena ini satu deskripsi yang cukup mudah untuk dimengerti ya. Maksudnya dari security compliance di sini adalah ensuring that your organization meets the standard of data privacy and security ya that applies to your specific industry. Atau kalau saya suka translate di bahasa, saya lebih suka dengan kata-kata gimana sih supaya usaha kita ya untuk memastikan ya supaya perusahaan kita ini memenuhi ya semua standar-standar yang sekarang paling sering orang ributkan ya. Yang pertama adalah data privacy ya. Kemudian juga adalah security ya. Karena security ini adalah suatu hal yang kita bisa pastikan atau customer kalau kita lihat company kita comply berarti data saya aman dan informasi-informasi nggak akan dijebol, nggak akan dicuri orang ya. That applies to your specific industry ya. Specific industry ini karena saya harus bilang nggak semua perusahaan harus melewati compliance yang sama ya, tergantung dari industri kita ya. Contohnya kalau di Indonesia memang banking, finance itu adalah yang lebih kritikal ya. Rumah sakit ya juga satu hal yang kritikal, tapi mungkin ada juga usaha bisnis yang nggak terlalu kritikal ya, atau bahkan mungkin regulasinya sedikit sekali gitu ya. Jadi spesifik industri harus tergantung case by case, tergantung siapa bisnis yang kita jalankan ya. Tapi intinya semua adalah kita mau pastikan kita comply dengan lokal regulasi ya. Nah, bukan hanya lokal, tapi saya juga bilang internasional. Ya, di sini adalah dari pengalaman kita bekerja dengan customer, ya. Regulasi apa sih yang paling umum, gitu ya, kalau kita lihat. Nah, di kiri adalah ISO 27001. Ini kita bicara regulasi yang berhubungan dengan data dan security ya. Yang pertama adalah ISO 27001 ya, di mana di sini adalah global benchmark ya. Ini hampir semua perusahaan ya. Kalau kita mau pastikan kita dapat ISO ya, kita harus comply dengan semua poin-poin ya. Di sini biasa di ISO 27001 banyak kelasnya ya, ada 27001, 27000B, ada Annex E ya, di dalam itu banyak guidelines ya. Itu semua nanti kalau kita lagi go through audit, nanti akan auditor kita akan memberikan question pada pertanyaan-pertanyaan itu ya yang harus kita jawab. Tapi intinya 27001 adalah yang paling standar. Kemudian SOC 2 ya, ini di mana adalah audit dari third party ya terhadap perusahaan kita ya. Jadi audit itu akan melihat perusahaan kita sudah menjalankan semua aspek-aspek security yang sudah disarankan secara global ya. Kemudian ada PCI DSS ya. PCI DSS ini biasa kalau kita berhubungan dengan kartu kredit customer ya. Jadi kalau kita menerima pembayaran, kita memproses kartu kredit ya, kita juga melakukan apapun yang berhubungan dengan security dari cardholder data. Berarti data informasi dari pemilik kartu kredit itu ya. PCI DSS ini harus ada. Kalau enggak kita tidak boleh menyentuh kartu kredit customer. Nah, kemudian ada HIPAA. Ya, HIPAA ini lebih ke rumah sakit ya, karena informasi pasien itu sangat kritikal ya, sangat istilahnya confidential. Jadi kalau kita biasa kerja di rumah sakit, IT kita harus sudah terakreditasi dengan HIPAA ya. Nah, yang terakhir adalah GDPR. Ini memang regulasi dikeluarkan di Eropa
tapi juga banyak diadopsi ya oleh perusahaan-perusasahaan internasional, contohnya Alibaba ya. Dan bagaimana ini biasa memberikan guidelines gimana harus kita menghandle ya data-data customer yang sudah misalkan masuk ke Alibaba atau sudah meninggalkan Alibaba, ya harus kita apakan, harus kita scrap, hapus ya, atau harus kita archive dan sebagainya ya. Nah, untuk local regulation sendiri, kita kalau di Indonesia, kita dilihat kanan ada biasa paling umum, ya paling sering yang mengeluarkan adalah OJK, ya kalau kita bicara dengan financial service, ya atau dengan banking yang berhubungan dengan pembayaran, ya itu adalah Bank Indonesia, ya. Jadi ini adalah tipikal-tipikal dari compliance yang paling umum ya, yang sering kita dapatkan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ya kita butuhkan compliance itu, gitu ya? Yang pertama yang pasti business license ya, atau permits, atau istilahnya izin usaha ya. Karena kalau kita tahu ya, kalau kita tidak comply dengan regulasi lokal, gitu ya, nanti kita akan diaudit ya, nanti kita bisa jadi kita didenda atau bahkan bisnis kita ditutup. Ya, kayak contohnya ya pinjaman online yang paling banyak ya, kan banyak tuh yang nggak comply juga ya kan, makanya karena banyak yang ditutup-tutup gitu. Nah, kemudian juga company reputation pasti ya. Kalau kita sudah comply dengan regulasi-regulasi ya, reputasi company kita pasti sudah terpercaya ya, atau kita tingkatkan sehingga customer percaya gitu ya, kita datanya aman ya. Jadi mereka yang masukkan informasi kita ke sistem ya, mereka yakin juga oke, datanya ini nggak akan bocor dan data ini juga nggak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya ujung-ujungnya memang pasti kepercayaan customer ya. Oke. Nah, saat ini ya kita tahu ada beberapa skenario ya. Saya bicara advantage dan disadvantage, dan kenapa sih kita harus kita lebih baik kita sarankan masuk ke cloud infrastruktur, dan gimana sih caranya supaya cloud infrastruktur itu bisa membantu kita ya. Nah, contoh sekarang kita kalau bicara own infrastruktur, kita punya semua server dari infrastruktur dari bawah, network ya, service sampai aplikasinya kita milik sendiri atau kita setup sendiri ya. Pada saat kita audit ya, kita semua akan diaudit dari semua level, semua layer, dari infrastruktur ya sampai network ya, kemudian dari aplikasinya, dari bisnisnya sampai dengan cara internet itu masuk ke dalam infrastruktur ya. Semuanya akan diaudit sendiri dan kita harus pastikan semua layer itu sudah ada sertifikasinya ya. Nah, kemudian kita juga tahu ya, kalau kita udah membangun semua sendiri pasti human resource-nya banyak sekali ya. Kita dari orang network, server, database, aplikasi ya, kemudian dari internetnya sendiri ya, kemudian security-nya ya, itu semua harus kita invest ya. Yang pasti cost harga untuk consulting-nya jadi membengkak ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai cloud infrastruktur, yang di mana hari ini akan saya bahas bagaimana sih kita bisa membantu ya. Nah, kalau kita di infrastruktur, kita pastinya sudah bisa karena infrastruktur sudah kita handle ya. Jadi customer kita bisa menggunakan sertifikat-sertifikat yang sudah kita comply-kan misalnya ya. Jadi kalau infrastrukturnya, karena Alibaba sendiri ya contohnya, kita sudah punya banyak sertifikat-sertifikat. Nanti saya akan diskusi di belakang ya, apa aja sih sertifikat-sertifikat yang kita ada ya. Dan itu semuanya bisa digunakan lagi oleh customer untuk dilaporkan ke badan regulasi ya, contohnya OJK atau BI ya, bisa menggunakan sertifikat yang kita sudah ada ya. Jadi di sini customer bisa fokus ya ke bisnis layer ya, jadi customer nggak usah pusing-pusing lagi dengan infrastrukturnya ya, tapi bisa fokus ke aplikasinya saja ya. Di sini kita bisa membantu ya, memendekkan lah shorten go to market time ya, jadi kita bisa langsung cepat-cepat jualan ya, karena kita mau cepat-cepat jual dan kita cepat-cepat dapat income ya. Nah, sekarang saya akan diskusi ya gimana sih secara detail ya Alibaba bisa membantu ya untuk dalam dalam proses compliance ini ya. Sorry, saya terdistract sama telepon. Oke, kalau kita menggunakan cloud di sini ya, kita saya introduction sedikit ya
mengenai shared responsibility, ya. Di sini kita di cloud kita mengenal adalah shared responsibility antara cloud provider sendiri dengan customer, ya. Kalau kita lihat di kolom ya, yang biru di bawah itu ya, kita adalah semua di-maintain oleh cloud service provider, di mana kita bicara dari physical, hardware, virtualisasi ya, sampai produknya sendiri yang dipakai itu sudah di-maintain oleh Alibaba atau dari cloud provider. Ya. Nah, sedangkan di atasnya adalah kita bicara menggunakan bisnis aplikasi, ya, kemudian data-datanya, ya, kemudian own user kalau misalkan ada, ya, user infrastruktur kalau ada, yes, itu juga di-maintain oleh customers. The reason kenapa kita bagi menjadi dua, ya, customer dan platform, ya. Nah, the reason adalah karena kita ada limitasi. Nanti saya akan bahas juga limitasinya. Sampai mana sih ya kita sebagai penyedia jasa kita bisa mengakses data tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang orange ya, memang itu banyak hal-hal kecil-kecilnya ya, gitu ya. Karena itulah kita mau membantu customer kita supaya customer kita nggak usah peduli lagi sama platform atau rumahnya lagi. Secara teknis sudah tinggalkanlah itu sisanya untuk Alibaba, gitu ya. Nah, dari customer ya, customer itu bisa hanya fokus ke layer-layer di atasnya ini ya, faktor-faktor seperti user account security ya, business security, kontennya ya, aplikasinya, cara kerja aplikasinya, security di aplikasinya gitu ya. Kemudian dengan user datanya, user infrastruktur ya, dan juga monitoringnya ya. Bukan berarti customer ini kalau di cloud saya harus tetap pusing-pusing membangun semuanya ini gitu ya. Memang harus di-maintain oleh customer, tapi service-nya pun sudah ada disediakan oleh dari cloud provider ya. Jadi customer hanya tinggal menggunakan ya, seperti contohnya user account security, customer hanya perlu set account supaya mengatur role, permission ya, semua kita pastikan tidak ada yang kebanyakan permissionnya misalkan ya, gitu. Dan yang lain-lain sebagainya bisa di desain sesuai dengan aplikasi yang di-develop ya. Nah, di sini kenapa tadi saya alasannya kenapa saya bilang Alibaba atau cloud provider hanya sentuh bagian security atau platformnya saja. Ya, pertama karena kita ada masalah data. Ya, data itu personal data yang pasti kita tidak bisa sentuh ya, dan kita pun juga tidak punya akses. Ya, jadi oleh karena itu customer harus manage data ini menggunakan service-service yang ada, tapi kuasa kontrol tetap ada di customer. Ya, atau yang kita sebut di bagian layer orange ini ya. Gitu. Nah, nanti memang pada saat implementasinya regulator akan menanyakan semua layer, semua ini akan ditanyakan pertanyaan yang sangat detail bagaimana kita melakukan perlindungan atau security prosedur yang sudah diimplementasikan di infrastruktur kita. Ya, inilah di mana kita bisa membantu banyak ya, karena di bagian cloud platform teman-teman cuma hanya perlu menunjukkan sertifikasi yang sudah ada ya, atau yang sudah Alibaba dapatkan. Nah, secara global ya, secara global dan lokal bahkan ini adalah sertifikasi yang Alibaba Cloud sendiri sudah punya ya, dan kita sudah tersertifikasi secara global maupun secara lokal regional ya, di Indonesia sendiri ya. Contohnya ISO kita sudah ada ya, itu adalah global compliance. Secara regional mungkin di sini kalau kita lihat di Indonesia mungkin yang lebih berhubungan belum ada, karena ini biasa lebih ke tergantung negaranya ya. Tapi kalau di Indonesia secara regional pasti ada compliance dari OJK dan BI ya. Kalau kita di financial industry ya. Nah, secara industri global ya kita ada kalau rumah sakit tadi HIPAA ya, untuk finance ya atau pembayaran adalah PCI DSS gitu ya. Dan GDPR juga sudah ada kita. Jadi sertifikasi teman bisa reuse atau gunakan ulang ya untuk pada saat audit ya. Nah, ini ada contoh typical question flow ya, karena kita di sini sudah bantu cukup banyak customer ya untuk melakukan auditing ya. Nah, di sini ada flow yang biasa terjadi.
Ya, pertama customer menerima question pasti ya dari regulator. Ya. Kalau teman-teman bisa jawab, ya mereka akan langsung merespon ke regulator tersebut. Ya, tapi kalau tidak bisa, biasa mereka akan menginvolve kita, ya, tim Alibaba Cloud. Nah, nanti untuk Alibaba Cloud kita akan mereview, ya, apakah informasi ini confidential atau enggak, gitu ya. Kalau tidak, kita akan langsung berikan informasinya. Ya, tapi kalau confidential ya nanti kita akan menginvolve compliance team kita ya. Karena nanti biasanya kalau confidential kita harus dapatkan jawaban dari tim compliance ya dan jawaban ini harus datang tepatnya dari tim compliance kita yang punya responsibility atau punya kuasa ya untuk menjawab hal itu. Hmm. Jadi cukup straightforward ya, tapi kita sebagai provider kita tidak akan meninggalkan customer kita ya untuk menjawab sendiri, tapi kita pun akan menyediakan tim dari compliance kita untuk membantu menjawab juga. Kemudian di sini ya di sini saya akan membahas sedikit juga tadi kan kayak kita ada shared responsibility ya di mana di situ kita juga menyediakan service-service ya teman-teman supaya bisa digunakan secara langsung tidak usah membangun lagi dalam memenuhi compliance ini gitu ya. Di sini mungkin kita ada banyak ya, kita ada identitas security ya, infrastruktur security, business security, data security ya. Di sini kita banyak solusi, tapi yang saya mau highlight di sini adalah beberapa service yang cukup important ya, cukup important dan biasanya umumnya dipakai dalam masa auditing. Ya, di sini ada di infrastruktur ada WAF, Security Center Cloud Firewall ya. Di sini saya akan bahas cukup banyak di security center ya karena security center adalah satu hal yang sangat krusial ya. Yang terakhir adalah data security di level data. Nah, kita kalau bicara infra dan network security, saya akan masuk pertama adalah security center ya, di mana security center di Alibaba ini adalah berfungsi sebagai cloud security operation center ya. Di sini adalah satu konsol yang di mana kita bisa melihat status ya situasi-situasi yang terjadi di infrastruktur kita ya. Jadi kita mau lihat kita ada berapa vulnerabilities ya, kita mau konfigurasi kita ada yang salah atau enggak ya gitu ya. Kita mau lihat, kita mau pastikan server-server kita, mesin-mesin kita sudah terlindung dengan antivirus ya. Kita juga sudah ada semua di sini ya. Dan intinya di sini ada satu hal yang bagus adalah kalau kita lihat di kiri bawah ya kita ada continuous compliance ya. Di sini kita bisa langsung mengedit ya atau bukan mengedit, kita langsung mengenerate report ya. Kita melihat apakah infrastruktur kita ini sudah comply ya. Sudah comply dengan mayoritas pertanyaan-pertanyaan yang ada di compliance yang akan kita audit. Ya contohnya saya mau lihat saya udah comply belum sih dengan ISO ya. Saya sudah comply belum sih dengan SOC ya. Kita akan mengenerate report ya. Atau jadi kalau nanti setelah kita generate report kalau misalkan ada masalah gitu ya atau ada yang belum comply kita akan mendapatkan laporan. Oh, settingan ini harusnya tidak begini gitu. Ya. Jadi ini adalah satu konsol di mana kita bisa melihat ke tingkat ya keamanan dari sistem kita ya. Kenapa harus menggunakan security center kita? Ya karena kita memang engine kita sudah terdevelop dengan menggunakan 6 ya engine yang berbeda. Ya karena kita tidak bisa menggunakan satu engine aja. Satu engine berarti kalau nanti engine ini tiba-tiba tidak bisa mendeteksi virus habis gitu kan. Makanya kita menggunakan sampai 6 ya virus engine. Kita bisa menganalisa banyak tipe-tipe log ya. Dan juga terakhir kita menggunakan computing capacity dan algoritma ya. Jadi informasi yang kita dapat ya kita bisa melakukan machine learning sehingga kita bisa menghasilkan deteksi-deteksi yang lebih akurat ke depannya ya. Nah, kemudian saya masuk tadi kita bicara mengenai security operation center ya. Sekarang kita masuk ke firewall di mana ini juga pasti ditanya dari compliance kita dari regulator ya. Kita harus pasang istilahnya firewall supaya kita bisa memproteksi kita dari dalam maupun dari luar ya.
Kalau kita ada di bagian visualisasi, kita proteksi pabrik-pabrik kita, ya. Kalau kita di bagian prevention, kita juga melakukan isolasi between VPC. VPC itu adalah antara network di Alibaba Cloud, ya. Jadi secara internal, eksternal sudah kita proteksi, ya. Kita juga ada report, ya, dan kemudian juga ada bridge yang kita akan melakukan reporting setiap kali kita mendeteksinya, ya. Satu firewall kita untuk memproteksi di layer network-nya, ya. Firewall kita juga sudah terakreditasi, kita sudah pas ISO 9001, 27001 dan sebagainya, ya. Jadi firewall kita sudah bisa comply dengan semua requirement dari regulasi. Untuk data security, ya, di sini kita seperti yang kita tahu, ya, di data security sendiri itu Gartner sendiri mengeluarkan, ya, satu istilah data centric audit and protection, ya, karena ini adalah kategori di mana mereka akan menilai apakah sistem kita bisa melakukan ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan data discovery atau itu kita bilang visibility, ya. Kemudian kita bisa melakukan manageability, ya, atau kita bisa mengevaluasi dan memonitor, ya, terutama di level user permission terhadap data tersebut. Yang terakhir adalah kita bisa melakukan enkripsi, blocking, dan masking dan sebagainya. Ini adalah suatu standar juga, ya, yang dikeluarkan oleh Gartner, ya, untuk suatu data protection security, ya, solution. Nah, di Alibaba sendiri kita ada data security center, ya, yang dimana kita bisa melakukan, ya, kita kalau lihat di sini kita bisa mendeteksi, ya, kita bisa menganalisa dan kita bisa mengaudit dan bahkan melakukan data masking, ya, untuk data-data yang ada di Alibaba Cloud, ya, atau di sistem-sistem kita yang kita mau cek, ya, kata kita scan. Ya, di sini kita bisa membantu pastikan data-data di environment kita clear dan aman. Ya. Ini ada satu contoh, ya, kita ada satu contoh customer kita yang apparently mereka lupa, ya, mereka menaruh suatu key yang sangat krusial di dalam salah satu kode mereka, ya, dan kemudian mereka upload kode ini ke public storage, ya, karena public storage ini ada sekitar 10 terabyte data. Mereka pasti juga tidak mengecek satu-satu, ya. Jadi mereka lupa, mereka upload ke sana, itu bisa di-download juga oleh customer, ya. Tapi mereka nggak sadar, ya, sampai mereka nyalakan sistem kita, ya, HTTP kita, ya, sehingga mereka dapat notifikasi, oh ternyata ada akses key yang ini ada potensial bisa di-download oleh customer dan bisa dilakukan untuk hacking. Ya, ini ada salah satu contoh case di mana data protection security cukup krusial. Ya. Terakhir kita bicara application security, di mana basically ini kita memproteksi, ini adalah satu layer firewall lagi, ya, di level aplikasi sebelum orang customer masuk ke dalam Alibaba Cloud, ya. Kita lakukan proteksi, kita filtering, kita pastikan tidak ada request yang masuk ini bukan berupa serangan-serangan, ya, tapi lebih ke request yang legit. Ya. Firewall ini, aplikasi ini cukup krusial dan juga nanti akan ditanyakan oleh regulator, ya, apa yang sudah kita lakukan untuk proteksi kita di layer aplikasi. Ini adalah contoh-contoh Indonesia customer kita, ya, yang kita sudah bantu cukup banyak, ya, untuk melakukan atau sudah pas, ya, auditing akreditasi ke lokal regulasi, ya. Di sini hanya yang beberapa yang sudah masuk, ya, memang udah ada beberapa yang kita sedang kerjakan tapi belum masuk ke sini, tapi ya kita basically kita sudah bantu cukup banyak customer untuk melewati audit ini, ya. Oke, sekian kiranya dari saya. Saya coba cek apakah ada question and answer. Kalau tidak ada, silakan nanti setelah ini, ya, ketik di question and answer Q&A section. Kalau tidak ada, saya balikkan ini ke Bu Darlin, ya. Thank you, Eric. Okay. Very insightful session, ya. Kita lebih mengenai bagaimana to keep your data secure juga. Jadi teman-teman apabila ada question nanti bisa langsung drop aja di Q&A
Q&A box, jadi nanti akan dibantu dijawab di akhir acara di saat Q&A session. Thank you, Eric. Nah, mungkin setelah ini kita bisa langsung masuk ke sesi kedua, which is from Fian. Jadi Fian akan memberikan introduction about Alibaba Cloud. Thank you Darlene untuk kesempatannya. Selamat pagi semua. Semoga masih semangat ya untuk mengikuti workshop kali ini, event kali ini. Terima kasih untuk hadir di acara kali ini gitu ya. Mungkin saya perkenalkan lagi, saya Fian, saya selaku Business Development Manager dari Alibaba Cloud Indonesia untuk FSI, Financial Service Industry. Nah, kalau tadi rekan saya Eric sudah menjelaskan ya terkait security compliance dalam digital transformation journey. Nah, selanjutnya saya akan sharing terkait Alibaba Cloud supaya rekan-rekan sekalian yang join di sini bisa lebih mengenal lagi Alibaba Cloud di Indonesia seperti apa. Nah, langsung saja. Oke, nah Alibaba Cloud merupakan bagian dari Alibaba Group gitu. Jadi Alibaba Group adalah company yang didirikan oleh Jack Ma dan rekan-rekannya yang didirikan pada tahun 1999. Nah, perusahaan ini membantu bisnis meningkatkan inovasi dengan teknologi gitu ya. Bermula dari e-commerce, terus berkembang sampai 10 tahun kemudian Alibaba Cloud ini berdiri sebagai fondasi utama teknologi dari Alibaba Group. Jadi kami merupakan bagian di bidang cloud computing dan AI yang bertujuan untuk mempermudah operasi bisnis di mana saja dan menyediakan infra dan layanan cloud bagi perusahaan global gitu. Nah, ini merupakan Alibaba Cloud Global Infrastructure gitu ya. Jadi kami mendukung ribuan perusahaan di lebih dari 200 negara dan wilayah gitu dalam transformasi bisnisnya dengan menyediakan solusi cloud yang inovatif dan andal. Nah, untuk mencapai misi kami membangun jaringan internasional dari 82 availability zones di 26 region yang melayani jutaan pelanggan di dunia. Nah, jadi di sini kami juga serve dengan Green Data Center gitu ya untuk mendukung sustainability serta mempunyai multiple security measures yang memiliki high availability juga. Gitu. Jadi secara global kami sudah banyak di global gitu ya. Nah, kemudian berikut adalah bagaimana Alibaba Cloud diakui secara global atas pencapaiannya. Bisa kita lihat di sini, menurut laporan Gartner dalam Solution Scorecard, Alibaba Cloud menjadi top 3 dalam integrated infrastructure as a service dan platform as a service provider. Nah, jadi bisa dilihat secara overall, secara compute, storage, network, security, kita ada di top 3 gitu ya. Bisa dilihat di sini dan juga selain itu kita menjadi leader di Cloud Database Management System Magic Quadrant. Nah, ini bisa dilihat di sini dan kami akan terus berkembang gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Nah, tadi ini sudah dijelaskan juga ya oleh Eric. Jadi saya highlight lagi. Jadi kami secara global sudah mengikuti International Information Security Standard karena kita ketahui bagaimana company-company itu ketika mau melakukan cloud adoption, mereka akan concern di security. Jadi kita memastikan bahwa kita comply dari segi global, kemudian juga regional. Di Indonesia sendiri kita juga mengikuti compliance regional serta juga industri gitu. Karena kita serve berbagai macam industri, tentunya kita juga pengen solusi cloud yang kita punya comply dengan industri seperti contohnya di FSI, ada PCI DSS yang tadi dijelaskan oleh Eric, dan juga privacy protection gitu. Nah,
Terlepas dari ukuran dan jenis bisnis, cloud telah menjadi unsur mendasar ya dalam digital transformasi. Nah, untuk memperluas bisnis dan mencapai tujuan perusahaan secara cepat dan mudah. Jadi itu esensi dari cloud solution. Nah, untuk itu Alibaba Cloud menyediakan solusi end-to-end cloud gitu ya, dari level infrastructure, as a service, kemudian platform as a service, serta software as a service. Nah, di sini kita punya end-to-end solution. Saya highlight aja dari Elastic Compute, itu merupakan server cloud virtual gitu ya untuk kebutuhan hosting cloud. Jadi kita juga punya container for Kubernetes, di mana SLA kita 99,975% untuk single instance dan 99,995% untuk multi instance. Nah, kemudian dari sisi network kita juga punya dari level private sampai dedicated network, serta private cloud juga kita juga punya solusinya. Kemudian dari sisi database, Dewasa ini berbagai bisnis memerlukan produk database yang dapat menyediakan mesin database yang tangguh dengan penyimpanan data, pemulihan, keamanan. Nah, Alibaba Cloud sendiri menawarkan portofolio lengkap untuk solusi database. Seperti di sini ada Apsara Database RDS, di mana mendukung semua solusi database open source. Nah, kemudian selain itu kita juga punya solusi Big Data and AI, Big Data dari pengolahan data, kemudian juga memvisualisasikan data dengan Quick BI serta AI. Selain itu dari Core Internet Technology, solution software as a service, kita juga ada untuk middleware, kemudian video on demand, serta CDN, jadi biasanya ini untuk customer media, kemudian IoT platform, serta application services dari web hosting, API gateway gitu ya. Nah, kemudian dari segi layanan keamanan, kita juga ada seperti anti DDoS yang terintegrasi dengan ECS untuk melindungi data dan aplikasi dari serangan DDoS attack. Kemudian Alibaba juga mengintegrasikan WAF, Web Application Services ya. Layanan ini memberikan perlindungan terhadap serangan berbasis web gitu. Jadi menjaga keamanan serta ketersediaan situs web. Nah, kemudian juga ada security center yang tadi sudah dijelaskan oleh Erik untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memberitahu adanya threat security secara real time gitu. Oke. Nah, sebagai komitmen kami gitu ya untuk membantu dan mensupport digital transformation, kami selaku cloud expert global cloud provider memberikan solusi gitu ya secara general dan secara industrial gitu. Nah, meaning secara general ya seperti cloud migration gitu ya, ketika hal simple seperti lift and shift gitu, dari security juga, kemudian database, big data ketika ingin melakukan data warehouse, kemudian data visualization, dan di sini juga ada hybrid kalau ingin melakukan hybrid cloud dan private cloud, biasanya ini untuk FSI gitu ya. Kemudian ada DevOps solution untuk DevOps with Kubernetes, CI/CD gitu ya, dan IoT juga, serta enterprise solution seperti SAP. Jadi ada beberapa customer kami yang melakukan migration gitu dari SAP on-prem ke cloud. Nah, dari segi industrial gitu ya, kita juga support untuk relevan ke fokus industri kami seperti retail. Kita juga punya solutionnya untuk omni-channel, kemudian fintech, dari segi seperti mobile development platform, dan secara dan yang lainnya seperti manufacturing, energi, otomotif, healthcare, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti bisa dilihat juga dan nanti kita bisa discuss lebih lanjut terpisah ya kalau mau tahu lebih detail. Nah, ini saya akan share Alibaba Cloud Journey di Indonesia. Nah, Alibaba Cloud sendiri di Indonesia sudah ada dari 2016, di mana kita juga membangun data center pertama kami di Indonesia pada tahun 2018. Nah, ini merupakan data center pertama. Jadi kita merupakan cloud provider yang mempunyai data center di Indonesia pertama gitu ya. Jadi karena kita melihat kebutuhan customer di Indonesia yang harus comply dengan regulation, kami secara cepat
mewujudkan itu gitu ya. Kita support karena kita pengen di Indonesia itu juga maju untuk data digital transformation-nya. Jadi kita bangun dan sampai sekarang kita berkembang karena kita melayani banyak customer sehingga sampai dengan saat ini kami sudah mempunyai 3 data center di Indonesia beserta dengan scrubbing center. Scrubbing center ini untuk protection security gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya rekan-rekan semuanya, kita punya 3 lokasi di mana ada zone A, zone B, dan zone C. Nah, di mana di sini bisa dilihat jaraknya itu 30 km lebih, di mana ada tier 3 data center dan juga tier 4 data center yang sudah comply dengan local authorization requirement gitu. Nah, ini sangat penting ya, apalagi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan pengennya punya data centernya di Indonesia sesuai requirement jauh gitu ya untuk DR juga gitu, di mana butuh juga yang low latency dan high bandwidth gitu. Nah, kemudian based on Forrester gitu ya, Alibaba Cloud menjadi leader di public cloud container platform. Jadi kami mengambil pendekatan sistematis dalam 3 pilar cloud native untuk membantu perusahaan mengakselerasi inovasi digital. Nah, jadi selama 6 tahun Alibaba Cloud di Indonesia, kami sudah serve ribuan customer dari berbagai industri dan dengan berbagai macam environment di dalamnya gitu ya. Jadi kami sudah punya experience, capability untuk support cloud adoption dan dibantu dengan 100 lebih partners dan akan terus bertambah gitu. Jadi kalau pengen tahu partnernya ada siapa aja bisa tanyakan ke kami, dan juga ada training, kita sudah memberikan banyak training ya, ada ratusan ribu training yang sudah kami berikan untuk support digital transformasi. Nah, apa sih yang menjadi consideration perusahaan gitu ya menggunakan layanan Alibaba Cloud di Indonesia? Jadi kami merupakan the second largest IaaS provider menurut Gartner IT Service Report gitu ya. Dengan tadi yang sudah saya ceritakan juga, kita punya solusi end-to-end yang juga available di Indonesia region. Jadi apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi tentang solusi-solusi Alibaba Cloud itu sudah ready, available, tersedia di Indonesia region gitu. Jadi tidak perlu takut lagi gitu ya terkait regulation. Dan juga kita punya excellent track record di mana kita serve customer across industry dari FSI, retail, media, logistik, manufacturing. Jadi kita punya banyak use case yang bisa direplicate atau juga dipelajari oleh rekan-rekan sekalian, serta kita juga punya strong ecosystem dan local support. Nah, ini penting apalagi untuk company-company yang mungkin belum pernah experience cloud gitu ya. Biasanya butuh local support yang punya strong, yang bisa membantu untuk guidance step by step-nya seperti apa. Nah, kami ready untuk support dan responsif ya dengan tim yang sudah punya capability, punya partner yang juga punya experience seperti itu. Nah, ini overview lagi gitu ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Eric sebelumnya. Ini adalah framework Alibaba Cloud Security Solution. Jadi kita punya solusi dari Alibaba Cloud Security ini kita punya end-to-end solution karena kita tahu juga customer-customer kita itu concern terhadap security. Jadi kita beralih ke cloud, ya maunya security-nya udah terjamin semuanya gitu ya. Makanya dari Alibaba Cloud memberikan solusi security end-to-end gitu, dari account, operation, network, infrastructure, data storage, incident response, di mana dalam level layer-nya produk solution kami dari segi identity security, infrastructure security, data security, bahkan dari business security. Nah, ini tadi gambaran customer kami dari
ribuan customer ini mungkin sebagai gambaran saja. Kita serve dari financial service industry, fintech, payment, internet, retail, media, entertainment, dan lain sebagainya. Nanti juga kalau mau belajar use case-nya di website kami ada gitu ya untuk detailnya solusinya seperti apa. Nah, ini saya akan sharing beberapa use case yang customer kami yang sudah menggunakan security solution kami gitu ya. Yang pertama ada kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini menggunakan solusi security kami juga gitu ya. Jadi mereka menggunakan untuk public service program mereka. Jadi ketika pada waktu itu kartu prakerja membutuhkan solusi yang cepat gitu ya, yang bisa scalable karena yang menggunakan kartu prakerja ini banyak dan pada waktu itu juga ada time limitnya gitu. Jadi harus cepat build-nya dan tentunya juga melihat dari security juga. Nah, kami membantu kartu prakerja dengan solusi Apsara DB, kemudian object storage untuk storage, net gateway, dan container for Kubernetes, serta web application firewall untuk application firewall, security center untuk monitoring, serta anti DDoS solution untuk DDoS attack ya. Dengan bantuan solusi ini, bisa membantu kartu prakerja mengimprove data analisis per query dari yang sebelumnya 15 menit menjadi kurang dari 1 menit, serta terjaga juga dari segi keamanan. Nah, yang kedua ada Dana. Nah, Dana ini merupakan leading digital wallet provider ya di Indonesia yang memiliki hampir 100 juta user dengan rata-rata 5 juta transaksi per hari. Jadi bisa dibayangkan mereka sangat peak gitu ya setiap hari untuk support end customer mereka. Nah, awalnya Dana menjalankan IT infra di on-premise dan public cloud lain. Nah, sejalan dengan pertumbuhan transaksinya, Dana mengalami beberapa challenge di IT operation seperti local compliance, regulation, kemudian operation cost untuk host infra di on-prem, dan high network latency serta network security risk. Nah, saya share juga cloud arsitekturnya untuk Dana. Nah, Dana kemudian melakukan deployment beberapa infrastructure as a service dan platform as a service di arsitekturnya dengan Alibaba Cloud. Nah, termasuk di dalamnya ada WAF untuk real-time monitoring server dan memastikan high availability serta anti-DDoS protection. Nah, ini untuk mendefend terhadap DDoS attack dan mitigasi online threat yang lain. Nah, selain itu, Alibaba Cloud Data Works juga mereka menggunakan Big Data Platform, X Compute, untuk large scale data warehousing solution dan Elasticsearch Analytics Solution untuk mengenhance kemampuan data analitik mereka serta mengetahui market trend gitu dan behavior pattern-nya seperti apa. Nah, dan juga mereka menggunakan data management service untuk memanage multiple environmental database track perubahan data dan improve efisiensi database development dalam visualisasi data management platform. Nah, jadi di sini Alibaba Cloud membantu menyederhanakan dan memodernisasi IT infra Dana sehingga dapat mereduce operational workload dan membangun network yang cepat serta aman untuk transaksi yang dilakukan oleh Dana, sehingga Dana bisa melakukan scalability dan tentunya menjaga security. Nah, yang terakhir ini adalah Astra Financial. Astra Financial merupakan retail financial provider ya, bagian dari Astra Group. Nah, mereka memiliki beberapa financial institution seperti banking, insurance, financial services, dan business unit yang lain di Astra ada 11 gitu ya. Dengan kita melihat dengan perkembangan yang dimiliki Astra gitu ya, Astra Financial, nah mereka ingin memiliki cloud native infrastructure untuk mendevelop apps financial yang dari mereka pengennya yang easy to use, secure, dan reliable yang dapat mensupport development big data apps yang running di Cloudera dan aplikasi yang lain termasuk aplikasi Moxa. Jadi mereka punya aplikasi Moxa untuk financial services gitu. Nah, challenge dari Astra Financial adalah mereka membutuhkan cloud solution yang dapat memfasilitasi Cloudera services yang dapat memastikan high disk speed, high network speed, dan cost efficiency. Nah, dengan
tetap memprioritaskan digitalization dari existing business, tapi juga pengen menyederhanakan konsolidasi untuk mempermudah analisis dari setiap unit dan memberikan data security. Nah, jadi kita membantu dengan solusi Elastic Compute Service, CDN, Container for Kubernetes, serta mereka juga menggunakan WAF solution kita. Ini bisa dilihat arsitekturnya sebagai gambaran gitu ya. Jadi mereka juga menggunakan Alibaba Log Service dan API Gateway Alibaba Cloud untuk memonitor code dan security perimeters. Jadi dapat memberikan trigger informasi gitu ya kalau ada suspicious event serta melakukan appropriate action based on API Gateway Logs-nya gitu. Nah, ini gambaran. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ke depannya pengen dibantu gitu ya, Alibaba Cloud bisa bantu apa aja sih? Kita bisa memberikan service dari readiness gitu ya, kita bantu assessment, jadi current environment-nya seperti apa, kemudian kesiapan menuju cloud-nya seperti apa gitu, kita akan bantu untuk assess, kita support untuk guidance, kemudian bantu untuk solution arsitekturnya, memberikan best practice-nya, kemudian selain itu kita juga bisa support dengan partner untuk initial deployment-nya, implementation-nya, dan optimize service yang ada kita juga bisa, serta after sales-nya kita juga akan terus support, kemudian memberikan guidance dan memberikan arahan dan serta training gitu ya untuk memperlengkapi dari tim. Dan selain itu kita juga bisa memberikan marketing support nih kalau misalkan rekan-rekan pengen sekalian deh kita join PR event, kemudian branding exposure bersama, kita juga bisa support gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, Nah, ini jadi kalau rekan-rekan pengen belajar lebih lagi terkait cloud adoption, kemudian terutamanya Alibaba Cloud, kita menyediakan wadah untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk belajar. Kita punya community, jadi bisa join langsung ke chatnya. Kemudian juga kalau misalkan pengen hands-on lab, pengen praktek, kita juga ada Labex, serta kalau mau belajar dan training workshop, setiap bulan kita ada. Nanti akan di-share gitu ya, biasanya di LinkedIn atau di platform lain. Saya juga bisa infokan dan itu bisa melakukan certification juga di situ gitu. Dan ada untuk university dan digital talent scholarship bekerja sama dengan Kominfo dan digital ya dengan Kominfo. Itu sih mungkin sekian dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran apa yang bisa kami support untuk rekan-rekan melakukan digital transformation dan go digital.